masih diajarkan, masih. Anak saya sering bertanya kepada saya, bahkan yang kelas kelas 2 SD, tapi udah tidur sih. Kalau nggak tidur dia bisa panggil kemarin. Ya, itu diajarkan kok. Tapi kalau ada di pesantren, nah ini pesantren. Ya, Saya pesantren, Pak. nggak tahu, karena saya belum pernah masuk pesantren. Tapi dulu Panji Gumilang itu pernah meminta saya untuk ngajar di apa? Di mana itu? Al Zaitun, Al Zaitun. Di Al Zaitun. Bahkan dia bilang begini, ada 10.000 Pak yang perlu Bapak ajarkan Pancasila. Waduh, buku saya nggak ada sebanyak itu Pak. Saya bilang, kita mencetak 2.500 sudah dibagi-bagikan. Paling ada 10-30 aja di rumah saya bilang. Udah, nanti saya yang cetak. Begitu. Pak Brigjen, Pak Teddy, Pak. thank you untuk pertanyaannya. Lanjut ke Bu Ellen ya, Pak Brigjen ya. Silakan Bu Ellen. Shalom, Selamat malam Pak Bu, Tobing silakan. dan semuanya. Pak Tobing, saya mau tanya, pelajaran Pancasila itu apakah sampai sekarang masih diajarkan di SD sampai SMA dan juga di pesantren-pesantren? Itu satu pertanyaan saya, Pak ya. Terus yang Ya. satu lagi, kalau kita lihat nih gambar ini, kalau saya mau tusuk, kalau tusuk dua-duanya, apakah itu sah atau tidak? Atau harus Batal. satu? Tusuk satu ya, Pak? Iya, batal kalau tusuk dua-dua. Oh, tusuk satu di mana aja? Di kirinya atau di sebelahnya bolak-balik nggak masalah ya, Pak? Ya, saya nggak tahu sekarang aturannya. Mungkin di fotonya atau di mananya. Ya. Oh, oke. Ada Terus aturannya. Kalau ya, dulu ya. kan harus digambarnya, ya kan? Dulu juga boleh di partainya, Partai Gerindra maunya, boleh. Terus yang pertanyaan nomor satu, Pak, Nah, Pancasila masih diajarkan. masih ya, Dari Pak? mana saya tahu? Anak saya yang tiga-tiga ini masih di SD sama SMP, dia diajarin kok Pancasila itu. Tapi tidak mendalam. Dia hanya disuruh hafalan. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Dia disuruh menghafal, tapi tidak bisa diimplementasikan. Kita di rumah ini susah. Bagaimana saya mengimplementasikan Pancasila kepada mereka? Oh susah. Kalau saya bertindak adil, maka kadang-kadang mereka ini, Papa guru Pancasila. Nah, selalu dia tanya ini, tapi nggak adil. Bukan saya nggak adil. Kalau satu orang saya kasih 100, tiga-tiganya saya kasih 100. Kalau pergi beli baju, ya ini uang beli baju. Kamu tidak boleh lebih dari sekian, harus adil. Jadi ini kebetulan mereka ulang tahun lagi kan. Tahun-tahun yang lalu ulang tahun saya rayakan. Tahun ini saya bilang tidak saya rayakan. Mamamu ulang tahun aja nggak saya rayakan. Jadi semuanya supaya adil. Begitu kita bikin bubur merah, bubur putih aja di rumah. Nggak usah pakai kue-kue segala macam. Saya bilang sama dia, dulu ibu saya juga kalau saya ulang tahun hanya dimasakkan bubur putih, bubur merah. Nggak ada kue-kue pakai tart itu yang pakai bakar lilin, enggak. Ya itu, jadi kita harus bertindak adil. Contoh, kalau kita berketuhanan, konsep ketuhanan, setiap pagi hari Minggu, udah, bangun, terlambat kalian awas ya, siram air. Nah udah, ke gereja. Jadi semuanya itu kita harus adil. Saya dulu sebagai Kaposjan saya, ini adik-adik saya sekarang udah jadi jenderal tuh. Dulu dia masih letkol. Setiap saya berangkat ceramah atau mengajar ke Sesko TNI, mereka saya ajak.
Kamu harus ikut. Kamu ikuti pelajaran saya. Saya adil sama mereka supaya ilmu saya juga kebagian. Udah tuh sampai di Sesko TNI. Saya tanda tangan, ada honor. Ya, ada honor. Umpamanya waktu itu saya dapat kena 1 harian penuh sampai malam, dapatlah 7 juta. Saya kasihkan sama mereka. Saya tanda tangan, yang ngasih uang itu, honor itu, kasihkan sama Letkol Gatot itu saya bilang. Dipegang sama dia. Setelah itu kita kumpul. Tot, kau bagi yang adil. Begitu caranya. Bagi yang adil. Saya pengen tahu juga apakah dia Pancasila apa tidak. Dibagilah sama dia. Berapa? Kami ada 5 orang bawahnya. Supir, ajudan, terus 3 mereka yang saya bawa. Sama saya 1. Jadi berarti 6. Bagi, itu 7 juta. Kau yang atur. Nah, dia, kenapa saya uji dia? Oh, dia ini Pancasilais rupanya. Dia bagi. Ini bapak yang paling capek. Nah, kami hanya pendengar. Kami sekian aja lah, Pak. Nah, terus bagaimana supir sama, oh dia lebih capek supir. Kalau enggak, supirnya enggak benar, kita bisa celaka di jalan. Nah, dia bagi. 1 lagi, ajudan yang membuat PowerPoint apa segala macam. Ya, ini buat dia. Dia capek, Pak, menyiapkan PowerPoint Bapak. Nah, itu adil dia. Itu caranya mendidik. Cara mendidik, gitu juga. Kemudian saya ke luar negeri. Saya kan sering ke Singapura kemana-mana, ke Vietnam kemana-mana. Saya bagi perwira itu ikut saya supaya adil. Oh, Tot, kamu ikut saya ya ke Singapura. Saya tanya lagi, Arsoyo, kau nanti ikut saya ke Vietnam. Begitu. Jadi adil. Nah, itu susah kita dapatkan bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila. Nanti orang bilang, ya guru itu adalah digugui dan ditiru. Kalau saya mengajarkan Pancasila, dia bilang apa lagi? Ah, Bapak itu hanya ngomong doang. Kan begitu. Itulah, Bu. Jadi susah memang mengimplementasikannya. Jadi gambaran saya, kalau sekarang Pancasila masih diajarkan, masih. Anak saya sering bertanya kepada saya, bahkan yang kelas 2 SD, tapi udah tidur sih. Kalau nggak tidur dia bisa saya panggil kemarin. Ya, itu diajarkan kok. Tapi kalau ada di pesantren, nah ini pesantren. Ya, pesantren, Saya nggak Pak. tahu, karena saya belum pernah masuk pesantren. Tapi dulu Panji Gumilang itu pernah meminta saya untuk ngajar di apa? Di mana itu? Al-Zaitun. Di Al-Zaitun. Bahkan saya bilang, dia bilang begini, ada 10.000 Pak yang perlu Bapak ajarkan Pancasila. Waduh, buku saya nggak ada sebanyak itu Pak. Saya bilang, kita mencetak 2.500 sudah dibagi-bagikan. Paling ada 10-30 aja di rumah saya bilang. Udah, nanti saya yang cetak. Begitu. Nah, tapi kan begini. Ada gesekan di antara kita. Nah, ini ada yang mau cari muka juga ke sana. Ya sudahlah. Ya, padahal Panji Gumilang sama ada universitas itu berapa orang. Kami pernah kumpul di hotel mana itu ya. Di dekat Palmera. Itu dia terkesan sekali. Buku itu saya kasih sama dia. Nah, dia ingin memperbanyak, tapi nggak jadi. Karena udah keburu itulah, masalah tangkap-menangkap. Ya susah saya. Kemudian kan saya tidak ikut Galarua yang pergi ke sana kan. Udahlah, itu kenangan yang lama lah. Nggak sempat saya. Tapi mungkin rencana Tuhan tidak ke sana saya. Jadi kalau ke pesantren-pesantren, kayaknya saya belum. Baru 1 ini yang akan kita masuki. Kebetulan pesantrennya Gus Nuril, dia kan membawai ormas Patriot Garuda Nusantara. Jadi nasionalis. Dia pernah minta ke saya, nantilah Gus, kalau sudah siap, tahu-tahu kita berdua kena stroke. Kalau itu betul, itu nasionalis benar. Kalau nggak nasionalis, saya nggak mau masuk situ. Malah sekarang saya diangkat jadi
penasehat dan pembina juga di organisasi itu. Tapi nantilah. Tapi sudah dibawa saya kemana-mana. Nanti saya tunjukkan. Oke, bisa Bu ya menjawab Oke, ya Pak. Bu Terima Ellen? kasih, Pak. Terima kasih, Thank Pak you. Tobing. Thank you. Kan ini ada selanjutnya mau nanya Pak Brigjen, Pak Perut Buncit. Silakan Pak Perut Buncit.